Di pelabuhan dingin, Abu Dido terserak. Angin membungkus ratapnya dalam kabut pagi. Aeneas berdiri, matanya tak berani kembali. Tugas para dewa membebat langkahnya erat. Bukan kebencian yang menuntunnya pergi, melainkan takdir membawanya ke Roma, menyiapkan masa depan untuk bangsanya. Dari Kartago, rombongan Aeneas menuju kembali ke Sisilia. Mereka berhenti untuk menyelenggarakan permainan pemakaman untuk menghormati ayah Aeneas yang telah meninggal di tempat itu. Permainan pemakaman adalah kompetisi atletik yang diadakan untuk menghormati orang yang telah meninggal dunia. Kompetisi ini umum diselenggarakan di sejumlah peradaban kuno. Bukan hanya untuk menghormati orang yang telah meninggal, tetapi juga untuk menenangkan arwah-arwah orang yang telah meninggal. Setelah kompetisi usai, rombongan melanjutkan perjalanan dan mendarat di pantai barat Italia. Aeneas yang sedang mencari jalan untuk mendirikan kota baru, meminta bantuan Sibil untuk membimbingnya. Sibil adalah seorang peramal atau pendeta perempuan dalam mitologi Romawi. Ia memiliki kemampuan meramal dan berkomunikasi dengan dewa-dewa. Sibil membantu Aeneas dengan memberi petunjuk dan ramalan tentang perjalanan dan takdirnya. Sibil membimbing Aeneas ke dunia bawah untuk bertemu arwah ayah Aeneas, Ankises, yang memberi pengetahuan tentang masa depan Roma. Pengetahuan baru dari dunia bawah membuat tekad Aeneas semakin kuat untuk mendirikan kota baru di Italia. Ada sebuah versi cerita yang mengatakan bahwa Aeneas berjumpa dengan Cassandra di dunia bawah. Cassandra adalah putri Raja Priam, Raja Troya, yang bisa bernubuat. Nubuatnya sering benar, tapi orang tidak percaya. Kali ini, Aeneas mendengarkan dan mempercayai Cassandra. Apa yang dikatakan Cassandra menjadi bekal Aeneas sebagai pemimpin. Aeneas juga bertemu dengan Dido, dan ia berusaha berbicara dengan Dido. Dido yang malang, jadi berita itu benar bahwa kau telah tiada. Apakah aku, penyebab kematianmu? Aku bersumpah, dengan enggan aku meninggalkan pantaimu, tapi perintah para dewa memaksaku pergi. Air mata Aeneas mulai mengalir, tapi Dido pergi menuju suami pertamanya yang juga telah meninggal. Lavinia adalah putri tunggal Raja Latium. Banyak pria berharap menjadi suaminya. Turnus, penguasa Rutuli, adalah pelamar yang paling disukai Ratu Amata, istri Raja Latium. Latinus, Raja Latium, mendapat peringatan dari ayahnya melalui mimpi bahwa lelaki dari luar negeri akan datang dan menjadi putramu melalui pernikahan. Anak-anak mereka akan mengangkat nama kita ke langit. Seluruh bumi akan berubah menjadi Latin di bawah kaki mereka. Suatu hari sang raja menyalakan api di altar. Hiasan kepala Lavinia tersangkut di altar dan api berderak membuat rambut sang putri terbakar. Mahkota sang putri berkobar. Kejadian tersebut dibaca oleh para peramal sebagai pertanda gadis itu akan memiliki ketenaran dan kemuliaan di masa yang akan datang. Tapi dia membawa perang besar pada rakyatnya. Tak lama setelah mimpi Raja Latinus dan momen terbakarnya rambut Lavinia, Aeneas mengirim utusan membawa beberapa hadiah untuk Raja Latinus. Utusan itu meminta izin untuk menetap secara damai. Raja Latinus mengizinkan dan memberi kesempatan Aeneas dan rombongannya untuk mengatur kembali kehidupan mereka di Latinium. Sementara itu, Amata berharap putrinya menikah dengan Turnus. Ketika Aeneas di kemudian hari meminta Lavinia sebagai istrinya, Amata menolak lalu menyembunyikan Lavinia di hutan. Sementara itu, Latinus berdasarkan mimpi dan ramalan berkeras memberikan Lavinia pada Aeneas. Dewi Juno tidak senang melihat pihak Aeneas diuntungkan. Ketika perang Troya, Juno memang tidak berpihak pada pasukan Troya. Maka Juno mengirim Alekto untuk mengobarkan perang antara bangsa Troya dan penduduk setempat.
Alekto adalah salah satu Erinyes, dewi pembalasan. Alektolah yang menghasut Amata dan mendesak para wanita Latin untuk memberontak terhadap bangsa Troya. Walau Aeneas ingin menghindari perang, permusuhan tetap terjadi. Sementara itu Venus mendesak suaminya yaitu Vulkan atau disebut Hephaestus dalam mitologi Yunani untuk membuat senjata bagi Aeneas yang kemudian diberikan kepada Aeneas sebagai hadiah. Aeneas bertemu dengan raja Yunani yang ramah yaitu Evander dari Arkadia. Putra Raja Evander, Pallas, setuju bergabung dengan pasukan Aeneas untuk menghadapi pasukan Rutuli, pasukannya Turnus. Orang Arkadia telah lama mengenal Ankises, ayah Aeneas, sejak sebelum perang Troya. Namun sayangnya, Evander harus kehilangan nyawa anaknya, Pallas, yang gugur dalam pertempuran itu. Dalam pertempuran antara pasukan Troya dan Rutuli, Aeneas membunuh Turnus, dan pasukannya pun menang. Amata bunuh diri ketika mendengar kematian Turnus. Aeneas kemudian menikahi Lavinia dan mendirikan kota kuno Lavinium. Aeneas dan Lavinia memiliki putra yaitu Silvius, seorang raja legendaris Alba Longa. Kota Alba Longa sendiri didirikan oleh Ascanius, putra Aeneas, pangeran Troya. Ketika Ascanius meninggal, ia digantikan oleh Silvius, adik tirinya itu. Alba Longa adalah wilayah Lazio di Italia saat ini. Ascanius disebut juga Iulus. Dalam syair Virgil dikisahkan bahwa Iulus adalah leluhur dari kaisar-kaisar Roma yang terkenal, yaitu Julius Caesar dan Kaisar Agustus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, video tentang tokoh heroik Aeneas yang selalu patuh pada tuntunan ilahi.